Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi renungan dengan tema Mati untuk Hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini harus melewati suatu jalan yang tidak bisa dihindari, yaitu siklus kehidupan. Dalam siklus ini, setiap makhluk akan mengalami yang namanya kelahiran dan kematian. Tuhanlah yang mengatur semua dari kelahiran dan kematian ini, karena Dia adalah pencipta dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Siklus kehidupan ini akan terus berjalan, di mana kelahiran dan kematian itu akan datang silih berganti tanpa ada yang bisa menghentikannya. Di dalam dunia ini kita mengenal yang namanya hukum rimba, di mana makhluk yang kuat dialah yang akan berkuasa atau menang, sementara makhluk yang lemah akan menjadi korban dan kalah. Dengan kata lain, si kuat akan tetap hidup dari hasil kematian dari si lemah. Tema kita pada kali ini adalah mati untuk hidup. Bukankah kalimat ini terkesan agak aneh? Seharusnya kalimat tersebut tertulis hidup untuk mati. Bukankah semua dari makhluk hidup itu lahir ke dunia, hidup, lalu mati? Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang mati untuk hidup? Apakah ada? Apakah tema ini salah tulis? Tidak, tema ini bukan salah tulis. Pada seri berbagi renungan kali ini, kita akan belajar dan membahas materi tentang mati untuk hidup. Kita akan dasari dulu dengan ayat firman Tuhan yang tertulis di kitab Yohanes 12 ayat 24 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Melalui ayat tersebut kita tahu bahwa Yesus hendak menyampaikan perihal tentang kematiannya untuk menebus semua dosa manusia. Dengan adanya kematian dari Yesus, manusia yang seharusnya binasa oleh karena upah dosa menjadi beroleh kehidupan. Secara singkatnya, Yesus mati supaya kita hidup. Hal ini tentu saja berbeda dengan hukum rimba yang telah kita bicarakan di awal video. Di dalam hukum rimba, makhluk yang kuat itu akan bisa tetap hidup dengan mengalahkan atau menindas atau membunuh makhluk yang lemah. Sementara yang diajarkan oleh Yesus itu adalah prinsip kasih yang rela berkorban agar orang lain bisa diberkati dan menerima hidup. Tanpa kita sadari bahwa selama ini kita bisa hidup dikarenakan ada yang mati buat kita. Contoh 1. Tahukah Anda, tubuh Anda bisa kuat karena Anda mendapatkan protein? Anda bisa mendapat protein salah satunya karena Anda memakan daging ayam. Anda bisa memakan daging ayam karena ada ayam yang harus dimatikan dan digoreng untuk Anda. Ayam itu mati supaya Anda bisa hidup. Contoh 2. Tahukah Anda, tubuh Anda bisa sehat karena Anda mendapatkan vitamin C yang sangat berguna bagi kesehatan dan daya tahan tubuh Anda. Anda bisa mendapatkan vitamin C salah satunya karena Anda memakan buah jeruk. Anda bisa memakan buah jeruk karena ada buah jeruk yang harus dipisahkan atau dipetik dari sumber pohonnya. Buah jeruk itu dimatikan dari pohonnya agar supaya Anda bisa tetap hidup. Dari contoh yang telah kita lihat, apakah sekarang Anda setuju bahwa Anda bisa hidup karena
ada yang mati untuk Anda. Yesus telah memberikan teladan bagi kita di mana Dia rela mati agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Inilah yang dimaksud dari mati untuk hidup. Setelah kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk kita supaya kita bisa hidup, maka sebagai murid Kristus, kita pun juga harus mati bagi orang lain agar mereka juga beroleh kehidupan di dalam Yesus. Roma 14 ayat 8 berbunyi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Apa yang dimaksud kita harus mati bagi orang lain? Kata mati di sini bukan berarti harus mati secara jasmani, melainkan mematikan keegoan dan kedagingan kita. Kolose 3 ayat 5-6 tertulis, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dalam 2 Korintus 4 ayat 10 juga tertulis, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi sudah jelas, di mana ada kematian, di situ ada kehidupan. Mati untuk hidup. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mati agar orang-orang di sekitar Anda bisa hidup? Matius 5 ayat 16 tertulis, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di dalam hubungan suami istri, tidak akan bisa hidup jika baik suami maupun istri tidak ada yang mau mati. Demikian pula dengan hubungan dalam keluarga. Keluarga itu tidak akan bisa hidup apabila tidak ada orang yang mau untuk mati. Sekali lagi saya tegaskan, istilah mati di sini bukan berarti mati secara jasmani, melainkan mematikan ego dengan mengalah demi untuk kebaikan bersama dan memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya sebatas hubungan suami istri maupun hubungan dalam keluarga. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita bisa membawa kematian ini agar bisa memberi kehidupan bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ingatlah, di dalam kematian bersama Kristus, kita juga akan menerima kebangkitan bersama Dia. Amin. Filipi 3 ayat 10-11 berbunyi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai jumpa di seri berbagi renungan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga boleh dikuatkan dan tetap teguh dalam iman mereka. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.